Halo adik-adik di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga saat ini semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam program acara Kids Academia TV Andi. Ya, saat ini adik-adik sebelum kita mulai pembelajaran dan penyampaian materi pada saat hari ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan hidup bersih dan sehat. Materi kali ini akan kita tujukan terkhusus untuk materi kelas 2, tema 4. Nah, adik-adik di seluruh Nusantara, apa itu yang dimaksud dengan hidup bersih? Yuk, kita lihat. Hidup bersih dan sehat dapat kita mulai dari keluarga kita. Yuk, perhatikan. Nah, di sini ada gambar tentang kakak atau seorang anak perempuan yang sedang apa? Ya, dia sedang menyiram bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Kemudian ada juga seorang anak laki-laki yang sedang menyapu. Kemudian banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membersihkan rumah. Apakah kalian suka membersihkan rumah? Ya, kita harap adik-adikku semua suka sekali membersihkan rumah. Nah, terkait dengan pembersihan rumah, kita harus tahu apa itu manfaat dari lingkungan sehat di sekitar kita. Baik, terkait dengan hidup yang sehat, kita tentu akan merasa terganggu dengan yang namanya sampah, ya. Kalau kita lihat tempat-tempat yang bersih, pasti akan terhindar dari hewan-hewan seperti tikus, kecoa, dan yang lain-lain. Hewan-hewan tersebut harus disingkirkan karena dapat menyebabkan penyakit. Nah, untuk menjaga situasi lingkungan kita asri, kita juga dapat menanam pohon-pohonan ya, dan tanaman bunga. Nah, di sini kita perlu merawatnya dengan cara memberi pupuk dan juga dapat dilakukan dengan menyiram secara teratur. Nah, coba apa saja yang sudah kalian lakukan? Nah, coba sekarang kalau misalkan kita tahu ada banyak sekali lagu-lagu yang menjelaskan atau mengajak kita mengamati lingkungan sekitar kita, misalkan tentang kebersihan kebun, keindahan kebun, dan yang lain-lain. Adakah yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, lagu kupu-kupu yang lucu, terus lagu lihat kebunku, dan lain sebagainya. Senang bukan kita dapat menyanyi bersama dengan lagu-lagu tersebut? Ya, perhatikan setiap makna yang boleh kita rasakan bersama ya. Nah, kita dapat menyanyi dengan diiringi alat musik. Ya, siapa di sini yang bisa bermain alat musik? Nah, di situ ada gitar dan ada banyak benda-benda yang dapat kita gunakan sebagai alat musik kita. Adakah di sini yang dapat membantu? Ya, baik, ayo sekarang kita tebak. Coba ini gambar apa ini? Oke, ada lagi nih. Ada gelas, tadi ada tepukan, ada batu. Dan yang terakhir ada kaleng juga. Nah, adik-adik semua, dapatkah kalian kira-kira mengetahui atau memahami cara untuk membuat suara dari keempat benda tadi? Ya, benar sekali ya. Kalau tepuk, kita pasti dapat menggunakan tangan kita untuk menimbulkan bunyi. Gelas, kaleng, dan batu dapat kita bunyikan dengan cara memukul, kemudian eh, memukul dengan benda itu sendiri atau dengan benda yang lain. Nah, di sini ada contoh alat-alat yang lainnya. Nah, berbicara tentang bunyi, kita akan belajar tentang yang namanya pola irama. Nah, siapa di sini yang suka menyanyi? Nah,
pola irama ini ada beberapa birama. Misalkan pola irama birama 2 itu memiliki 2 hitungan. Pola birama 3 berarti memiliki 3 hitungan. Demikian selanjutnya pola birama 4 berarti memiliki 4 hitungan. Nah, adik-adik semua sekarang sudah paham ya? Mari kita coba. Kita akan bersama-sama belajar tentang lagu-lagu dan musik-musik di seluruh Nusantara. Ayo, di sini siapa yang suka menyanyi lagu daerah? Iya, saya rasa bisa menyebutkan ya nama-nama lagu daerah di sekitarmu. Baik, selanjutnya berbicara tentang rumah ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang apa namanya banyak sekali benda yang menghasilkan bunyi. Nah, kembali lagi kita ke rumah adik-adik. Coba perhatikan rumah kita ya. Adakah di sini yang dapat menyebutkan bagian-bagian rumah? Ya, bagian-bagian rumah itu ada macam-macam ya. Nah, coba kita akan lihat di sini. Kira-kira bagian rumah apa saja itu? Baik, kalau ada rumah seperti ini, oke, kita akan lihat pintu, betul, jendela, betul, dinding, ya, dan atap. Nah, apakah ada persamaan dan perbedaan dari keempat benda tersebut? Nah, misalkan pintu, bentuknya seperti apa? Pintu biasanya digunakan untuk keluar dan masuk ya. Kalau misalkan kita dari luar rumah mau masuk, kita biasanya lewat pintu. Nah, bagian rumah juga dapat bermanfaat ya untuk keluar dan masuknya cahaya yang dari luar. Nah, selain untuk orang, nah ini contohnya selain pintu ada juga yang namanya jendela. Ya, sebagian jendela itu berbentuk segi empat. Nah, rumah dengan jendela yang cukup ventilasinya itu ternyata sangat bagus ya bagi kesehatan karena dia dapat menjadi tempat untuk keluar masuknya udara dan cahaya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat atap ya. Atap sekarang bentuknya bermacam-macam, ada yang trapesium, ada yang segi empat, ada yang jejer gendang, dan juga ada yang persegi panjang. Nah, nanti setiap rumah itu berbeda-beda. Coba nanti di rumah adik-adik dapat mengecek kira-kira rumah di sekitarmu bentuknya seperti apa. Bagaimana bentuk rumahmu? Coba amati bagian-bagian rumahnya seperti yang ada pada contoh tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua rumahmu itu memiliki bagian-bagian seperti pada gambar berikut? Ayo kita amati bersama. Nah, memang betul ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bentuknya berbeda-beda. Ada segi empat, ada segitiga, kemudian ada juga yang berbentuk segi banyak. Nah, ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, macam-macam sekali ya. Nah, dari semua bentuk-bentuk tadi dapat diambil kesimpulan bahwa semua bentuk tadi termasuk dalam bangun datar. Baik, berbicara tentang bangun datar ternyata sangat banyak ya yang dapat kita lihat dari sekitar rumah kita. Misalkan ada buku dan lain sebagainya. Nah, supaya tidak lupa, silahkan boleh dicatat dari penjelasan tadi. Nah, baik, hidup bersih dan sehat memang harus dimulai dari diri ya. Terutama yang pertama tadi di mana? Betul sekali ya. Kita akan belajar kebersihan itu dari diri kita sendiri, khususnya yang pertama di rumah. Nah, baik, sekarang kita akan belajar tentang yel-yel. Nah, siapa di sini yang suka yel-yel? Nah, ini Mbak Dewi saat ini akan membagikan bagaimana yel-yel itu. Nah, ikuti bersama ya. Hidup bersih, hidup sehat, siapa takut, semangat. Ya, bisa diulangi? Oke, saya. Oke, kita coba sekali lagi. Hidup bersih, hidup sehat, siapa takut, semangat. Ya, bagus ya. Semuanya sangat terlihat bersemangat ya kalau kita yel-yel. Nah, nanti kalau misalkan dari ibu guru atau dari rumahmu dan teman-temanmu ingin latihan yel-yel, ayo kita coba mari kita belajar untuk yel-yel tentang hidup bersih. Nah, coba perhatikan dari teman-temanmu ketika kalian di sekolah. Nah, ini ada teman-teman yang sedang bermain yel-yel juga ya, adik-adik semua ya.
Nah, ketika kita bermain yel-yel ternyata memang dapat menyebabkan kita bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, adik-adik coba perhatikan di sini ternyata sebelum melakukan olahraga ternyata teman-teman kita itu yang ada yang melakukan yel-yel. Nah, coba sekarang kita dapat belajar untuk membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah kita. Tadi sudah ada anak-anak yang senam. Bisakah kalian menyebutkan macam-macam olahraga di sekolah? Ya, ada sepak bola, ada bola kasti, kemudian ada yang lain-lain lagi ya, bisa disebutkan di situ. Baik, setelah kita berolahraga biasanya badan terasa capek ya, adik-adik semua. Nah, saat badan sudah capek, kita biasanya akan istirahat. Nah, kita dapat makan dan minum dari istirahat itu di sekolah kita. Nah, baik, kita dapat mengisi istirahat dengan berbagai macam kegiatan. Misalkan makan bersama di kantin. Siapa di sini yang suka makan bersama di kantin? Ya, semuanya suka ya. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang makan bersama, coba perhatikan lingkungan ketika kalian berada di kantin. Apakah kantin dan sekolahmu itu sudah bersih semua ataukah masih ada yang suka buang sampah sembarangan? Nah, dengan adanya acara ini kita diingatkan, kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan ya. Nah, di sini ada contoh nih, supaya lingkungan bersih maka kita harus rajin-rajin membersihkan lingkungan sekolah. Baik, misalkan ini ya kita terlihat nih ada teman-teman yang sedang rajin untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Ada yang sedang menyapu, kemudian ada yang menyiram, kemudian ada yang membersihkan sampah dan lain sebagainya. Baik, kita juga lihat ini ada teman-teman yang sedang piket. Nah, mereka biasanya membuang sampah di mana? Di tempat sampah ya. Bagus ya. Kita semua kalau membuang sampah harusnya di tempat sampah. Nah, sampah ada dua macam, ada organik dan ada anorganik. Organik yang bentuknya terdiri dari bahan-bahan yang mudah terurai, sedangkan anorganik itu yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Nah, contohnya seperti gambar tadi ya, kalau yang organik itu sayur mayur buah, anorganik itu terdiri dari plastik, kaleng, dan lain-lain. Nah, adik-adik semua, tolong perhatikan ketika kita mau membuang sampah di sekitar kita ya, harus kita bedakan ya. Harus kita bedakan. Nah, supaya semuanya tidak tercampur. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan belajar tentang Esti dan kawan-kawan. Nah, coba perhatikan di sini. Di situ ada anak yang sedang melakukan piket kelas. Nah, di sekolahmu apakah ada piket kelas? Ya, saya rasa semua semua sekolah ada ya dibagi menjadi piket kelas. Nah, sama seperti tadi ya, setelah membersihkan, ternyata Esti dan kawan-kawan itu belajar untuk memilah sampah ya. Memilah sampah untuk dimasukkan ke tempat sampah. Tempat sampah itu di sekolahnya itu ada dua macam. Yang pertama organik dan yang kedua adalah anorganik. Baik. Coba bisa disebutkan lagi contoh sampah yang termasuk organik. Baik, kalau yang anorganik, ya, saya rasa semuanya sudah mulai paham ya. Kalau organik dan anorganik itu memang berbeda. Nah, sampah itu sebenarnya dapat menarik untuk tempat tinggal hewan-hewan yang tidak sehat. Nah, kalau tadi kita lihat ada tikus, ada kecoa juga. Nah, kita juga ingat hati-hati ya adik-adik ya. Kalau lingkungan kita kotor dan banyak tempat-tempat yang bisa dihinggapi nyamuk, nah di situ perlu hati-hati. Kita perlu membersihkan lingkungan karena ada ancaman yang namanya nyamuk demam berdarah. Nah, contohnya adalah nyamuk seperti ini ya, nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kalau misalkan badan kita tidak kuat, kita bisa terserang penyakit demam berdarah adik-adik. Nah, kalau badannya sudah sakit, kemudian terbaring di rumah sakit, ya kita jadi sedih ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sekolah, belajarnya tidak enak, makan juga tidak enak. Nah, daripada kita seperti ini, mending kita jaga pola hidup bersih ya, tidak hanya di rumah, tetapi juga
di sekolah dan tempat-tempat lainnya. Nah, adik-adik semua, coba sekarang perhatikan lingkungan di sekolahmu. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit demam berdarah ya? Yang pertama adalah menguras bak kamar mandi, menutup tempat-tempat penampungan air, terus mengubur atau membersihkan dan mengubur benda-benda yang dapat menampung air, misalkan seperti kaleng bekas, ban bekas, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme secara langsung adalah benda-benda yang seperti plastik, seperti kaleng. Nah, itu harus segera kita bersihkan. Kalau tidak, alangkah baiknya lagi nih, dapat kita daur ulang. Nah, daur ulang itu dapat kita manfaatkan kembali adik-adik. Barang yang memang sudah tidak terpakai bisa digunakan sehingga menjadi barang-barang yang siap pakai. Nah, adik-adik semua, saat ini kita juga harus ingat ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah kita juga harus belajar tentang 3M. Yang pertama apa? Menguras kamar mandi. Yang kedua, ya menutup tempat-tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Nah, nanti dapat ditambahkan lagi dengan cara mendaur ulang ya. Mendaur ulang barang-barang yang dapat didaur ulang. Sampah organik dan anorganik tadi adik-adik itu dapat kita manfaatkan. Nah, tapi sebelumnya kita perlu mengklasifikasi contoh-contoh benda tersebut yang termasuk sampah organik apa dan anorganik apa. Nah, ini jadi tugas kalian ya untuk membuat tabel supaya mudah dipelajari. Kemudian kalian mengisi tabel tersebut. Oh, sampah organik di rumahku adalah ini, dan ini. Yang satunya, sampah anorganik di sekitar rumahku atau di sekitar sekolahmu adalah ini. Nah, adik-adik semua, saat ini kita perlu paham bahwa adanya sampah organik dan anorganik memang dapat didaur ulang. Yang sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos, ya, pupuk yang ramah lingkungan. Sedangkan yang anorganik dapat dijadikan hiasan, dapat dijadikan pot, dapat dijadikan figura, dan lain sebagainya. Nah, sangat menyenangkan ya belajar tentang lingkungan sekitar kita, khususnya bagaimana kita belajar tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, baik, kita akan coba ya lagi ya tentang hidup bersih, hidup sehat, siapa takut? Oke, siap? Hidup bersih, hidup sehat, siapa takut? Semangat ya. Baik, saat ini kita tahu bahwa anak-anak di sana masih semangat semua ya tentang belajar hidup bersih dan sehat. Nah, baik, saat ini kita ingin belajar tentang cara hidup sehat. Nah, sehat itu dapat kita tempuh dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menjaga kebersihan, kemudian membuat apotek hidup. Nah, berbicara tentang apotek hidup, kira-kira apakah ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan apotek hidup? Baik, apotek hidup itu adalah tanaman yang ditanam atau sengaja ditanam yang memiliki manfaat sebagai obat-obatan. Nah, sebagai contohnya adalah seperti misalkan ya, daun sirih. Nah, seperti pada gambar berikut ini ya. Kemudian ada apa namanya? Lidah buaya, kemudian ada kencur, ada kunyit dan lain sebagainya. Baik, saat ini kita akan mencoba untuk mendengarkan cerita si Ahmad. Nah, coba perhatikan ya adik-adik semua ya. Baik, si Ahmad ini duduk di kelas 2. Nah, pada suatu hari si Ahmad ini sedang sakit. Nah, dia sakit apa? Coba perhatikan hidungnya. Ya, hidungnya itu mengeluarkan darah. Nah, karena hidungnya mengeluarkan darah, maka dia disinyalir sedang mimisan. Nah, mimisan itu disebabkan dengan banyak faktor ya adik-adik ya. Nah, ketika si Ahmad tadi mimisan, akhirnya dia dibantu oleh ibu untuk segera
mengatasi mimisannya itu dengan cara mengambil daun sirih. Nah, coba perhatikan, adakah di sini yang tahu apa itu daun sirih? Ya, daun sirih bentuknya seperti apa, Adik-adik? Seperti gambar love gini ya, warnanya hijau, kemudian memiliki bau yang agak menyengat gitu. Nah, tapi jangan jangan salah ya, di balik semuanya itu ternyata dia mengandung manfaat. Nah, diantaranya sebagai antibiotik dan juga dapat bermanfaat untuk mencegah mimisan. Nah, coba perhatikan sekarang macam-macam apotek hidup di rumahmu apakah ada? Nah, macam-macam ya. Ternyata kalau kita lihat itu banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan sebagai apotek hidup. Nah, tanaman tersebut biasanya bermanfaat untuk penyembuhan atau proses penyembuhan. Nah, kalau misalkan kita sakit perut, kita dapat memanfaatkan yang namanya kunir. Nah, contoh yang lain coba lidah buaya, kemudian ada kunyit, temulawak, kemudian macam-macam. Misalkan lidah buaya untuk menyuburkan rambut, ada juga yang sirih tadi yang mengandung antibiotik dan antiseptik yang baik, kemudian apa itu ada laos yang bermanfaat untuk menyembuhkan panu pada kulit. Dan ingat ya, laos itu juga bisa digunakan untuk bumbu dapur. Ada juga kunyit ya, kunyit kuning dan kunyit putih itu bermanfaat untuk apa namanya mencegah sakit perut. Nah, masih banyak sekali yang lain ya. Ada jahe untuk batuk. Kemudian masih masih banyak sekali ya yang dapat kita pelajari dari apotek hidup. Nah, sekarang adik-adik juga mau belajar nih, harus belajar dari sekarang ya. Kita harus belajar mau menanam tanaman apotek hidup di sekitar rumah. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak perlu, kita sedang sakit, kita tidak perlu untuk mencari obat-obat kimiawi. Nah, coba sekarang sebutkan, apa itu pengertian apotek hidup? Apakah masih ada yang ingat? Ya, selanjutnya sebutkan 3 contoh tanaman apotek hidup. Apakah ada yang bisa? Ya, hebat semua ya. Ternyata semua anak-anak di sini luar biasa ya. Semuanya dapat menyebutkan apa itu dimaksud sebagai apotek hidup dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik semua, kita juga perlu ingat bahwa hidup bersih dan sehat tidak hanya berada di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah, tetapi kita akan belajar memperhatikan lingkungan yang lain, yaitu tentang taman bermain. Nah, siapa di sini yang suka pergi bermain di taman, taman bermain? Ya, bisa bisa angkat tangannya di sini ya. Nah, coba ada beberapa tempat di sini. Nah, di sini Mbak Dewi ada 2 gambar ya. Tadi ada anak yang sedang berada di mana ini? Di kolam renang ya. Si adik kecil ini tadi sedang bermain di kolam renang. Sedangkan yang kedua ada anak yang sedang bermain di tempat pembuangan sampah tapi di tepi air. Nah, keduanya suka bermain air nih adik-adik. Tapi ada yang perlu kita perhatikan ya, kalau yang di gambar yang A tadi, si adik kecil tadi bermain di tempat yang bersih airnya, ya. Coba perhatikan, ya, kita lihat bahwa airnya sangat jernih ya. Sedangkan yang gambar B tadi ternyata tidak jernih. Coba perhatikan, oh, si anak laki-laki ini ternyata dia sedang bermain di pinggiran bantaran sungai yang kotor adik-adik. Nah, di situ kita lihat airnya keruh ya. Nah, coba bisa menyebutkan ciri-ciri air yang kotor tadi apa aja? Airnya keruh, kemudian berbau. Nah, kira-kira menurut adik-adik sehat bermain di tempat yang mana? Ya, apakah ada yang suka bermain di tempat yang banyak sampahnya? Aduh, tidak ya. Semuanya pasti suka bermain di tempat yang jernih. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa tempat yang kotor seperti sampah-sampah itu juga dibuang ke sungai itu dapat menyebabkan masalah baru adik-adik. Jadi jangan suka membuang sampah di sembarangan ya, apalagi di sungai. Nah, jika kita membuang sampah di sungai, yang pertama bisa menyebabkan sungai itu kotor dan mampet ya, airnya tidak bisa lancar. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tugas. Nah, di sini kita akan lihat tentang
beberapa tugas di sini, Mbak Dewi akan bertanya nih, bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain? Coba jelaskan sesuai dengan pendapat adik-adik sendiri semua. Nah, saya rasa jawabannya nanti akan bervariasi ya. Nah, luar biasa semua. Baik, semuanya terima kasih buat hari ini. Kita sudah sama-sama belajar tentang menjaga hidup pola dan bersih. Dan semoga pada tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada acara dan program selanjutnya. Salam sehat semua. Terima kasih.